Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara mengenai limbah adalah seperti membicarakan sesuatu yang sangat kompleks ya, karena topik limbah itu tidak hanya melibatkan manusia, tapi juga melibatkan aspek-aspek yang lain yang sangat rumit dan perlu kajian-kajian yang komprehensif. Dalam kaitan itu, maka kalau kita mengkaji mengenai manajemen dan teknologi limbah, maka kajian itu tidak dapat dilepaskan dari bagaimana nanti manajemen dan teknologi limbah itu dilihat dari sudut pandang yang komprehensif. Ya, kita ingat filosofi lingkungan, yaitu mengenal trimatra. Jadi ada 3P yang dibahas di dalam isu lingkungan yang harus saling berkait, yaitu planet, ya, kemudian profit dan people, ya. Jadi planet itu adalah isu lingkungan, kemudian profit itu adalah isu ekonomi, dan people itu adalah isu sosial. Jadi kalau membicarakan lingkungan harus absolutely tidak dapat lepas dari aspek profit atau ekonomi dan aspek people atau sosial. Kalau hanya mengandalkan lingkungan saja, tidak akan mungkin ada solusi yang bisa diterima semua pihak. Maka dalam kajian awal kita ini, kita akan berbicara mengenai bagaimana paradigma di dalam manajemen dan teknologi pengelolaan limbah itu, ya, yang memang harus saling membicarakan keterkaitan antara banyak faktor. Baik, silakan kita simak dalam diskusi dan paparan berikutnya. 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan sampah. Koresponden lingkungan Silvano Hajid mengajak kita untuk melihat apa yang terjadi dengan laut Indonesia selama setahun terakhir. Sampah plastik mengapung di pantai Tanjung Karang, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Ikan seperti melihatnya sebagai makanan. Dahulu pantai ini bagai surga. Atau bangau yang kelaparan mencari makan di antara sampah yang tersangkut di bibir sungai menuju Laut Jakarta. Sampah-sampah ini terbawa aliran sungai mulai dari hulu. Padang Lamun, habitat ikan untuk regenerasi. Di sebagian perairan dangkal Kepulauan Seribu sudah dijajah sampah. Meskipun bagian lain masih dalam status baik. Bahkan, sampah sudah mengendap di kedalaman 10 meter. Apakah sampah-sampah ini pantas hidup berdampingan dengan terumbu karang yang sedang sekarat? Lalu setiap awal tahun, sampah yang terbawa arus sampai di Pantai Kute dan Seminyak, Bali. Atau Taman Nasional Komodo yang mulai terusik sampah. Dahulu pantai ini tempat berjemur komodo, namun sekarang mereka enggan datang kemari. Bergeser sedikit ke Pantai Pink, arus membawa sampah hingga ke bibir pantai. Walaupun air sebening kristal masih bisa kita nikmati. Mendekati wilayah populasi manusia dan hiruk-pikuk pariwisata. Air keruh ini berada di dekat Pulau Bajo. Saya hampir tidak bisa melihat sekeliling. Pulau tak berpenghuni sekitar 1 kilometer di seberang Labuan Bajo. Jadi pulau sampah tempat kapal-kapal wisata yang tak bertanggung jawab membuang sampahnya. Hingga seekor monyet minum sisa air dari botol plastik bekas.
kita sedang tak acuh dengan Laut Indonesia. Padahal, data terbaru memperlihatkan perilaku itu menyebabkan hampir seluruh perairan di Indonesia terkontaminasi mikroplastik. Partikel berukuran mikron yang tak kasat mata dan dengan mudahnya termakan ikan, lalu masuk rantai makanan. Silvano Hajid, CNN Indonesia.